Bab 662 triliun. Tidak mudah untuk menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua, jika sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang baik setiap bulan, dan sering memberikan hadiah kepada keluarga mertuanya, dan mempunyai kemampuan untuk membuat ayah dan ibu mertua bahagia, mungkin hidupnya akan lebih baik. Tetapi yang seperti Fendi ini, tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada pendapatan, dan semua pengeluarannya dan ibunya ditanggung oleh keluarga Suan. Meskipun Garlin sangat menyukainya, hidupnya di keluarga Suan juga tidak baik, karena Garlin masih memiliki banyak orang yang dicintainya. Di mata orang-orang terkasih Garlin, Gilson Lee berstatus rendah, pria yang mengandalkan wanita dan malas melakukan sesuatu, dan bisa memarahinya dengan sesuka mereka. Ayah. Ketika suasana di keluarga Suan perlahan menjadi berat, dan kakek meletakkan sumpitnya di atas meja, raut wajah seluruh keluarga mulai berubah. Garlin mengerutkan kening dan menatap kakek. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Setelah Fendi kembali ke rumah, kita tidak bisa dengan asal memarahinya lagi. Dia masih muda, dan perlu waktu untuk berubah. Garlin, kamu diam. Raut wajah kakek sangat marah. Fendi lari dari rumah tidak hanya sekali, dan kakek juga tidak hanya sekali berjanji kepada Garlin untuk tidak memarahi Fendi. Jika dia bisa melakukan apa yang dia katakan, Fendi juga tidak akan berulang kali lari dari rumah. Dia sangat menyayangi cucu perempuannya Monica. Dia memandang rendah Fendi dalam hatinya, dia merasa bahwa Monica menikah dengan Fendi itu seperti seorang wanita cantik menikah dengan pria yang tidak punya kemampuan. Sudahlah jika dia tidak punya ambisi, tapi bahkan dia juga tidak punya kemampuan. Misalnya kejadian tadi, jika Gilson Lee mengambil lauk untuk siapapun, mungkin dia akan merasa tidak nyaman, tapi dia tidak akan emosi seperti saat ini. Dia malahan makan sendiri. Siapa dia? Pagi ini, seluruh orang di keluarga menunggunya selama 1 jam di depan pintu. Sudahlah jika dia datang terlambat, tapi bahkan datang dengan tangan kosong dan bahkan tidak membeli 2 kilo jeruk, dia memandang rendah keluarga Suan. Harus memberi pelajaran kepada Fendi. Ayah, melihat bahwa kakek akan bertindak lagi, dan akan memberi pelajaran kepada Fendi seperti terakhir kali, Garlin merasa panik. Garlin, kamu jangan banyak berbicara. Kesehatanmu tidak baik, tetapi kamu baru berusia 50 tahun. Ayahmu sudah berusia 70 tahun lebih, apa kamu tega membuat ayahmu marah? Yulia menarik Garlin dan menatap Gilson Lee dengan tenang. Semua orang keluarga Suan berpikir bahwa Gilson Lee adalah Fendi, dan Yulia juga sangat membenci Fendi. Bagaimanapun dia adalah nona besar dari toko kosmetik yang ada cabang di mana-mana, bagaimana mungkin putrinya bisa menikah dengan orang tidak berguna seperti dia? Jika bukan Garlin yang bersikeras menikahkan putrinya dengan Fendi, melihat Monica yang sangat luar biasa, Fendi juga ingin menikahinya, tetapi Monica tidak mungkin menikah dengan Fendi. Baguslah, karena kamu ingin menikahi putri kesayanganku, dan kamu hanya mengandalkan wanita, maka aku akan membuatmu merasakan apa rasanya menjadi orang yang hanya bisa bergantung pada wanita. Selamat menikmati pertunjukan. Kakak pertama dan kakak kedua keluarga Suan saling melirik, bibi pertama dan bibi kedua juga saling melirik, dan mereka semua tertawa dalam hati. Alasan mengapa mereka dengan susah payah untuk menghadiri reuni keluarga, pertama karena Garlin mempunyai otoritas dalam keluarga Suan, dia adalah pemimpin keluarga, semua orang tidak berani menentang perkataannya. Dan yang kedua, untuk mengolok-olok menantu yang tinggal di rumah keluarga Suan, mereka merasa mengolok-olok menantu yang tinggal di rumah keluarga Suan lebih menarik daripada bermain mahjong atau minum bir. Fendi, apakah kamu baik-baik saja? Monica memandang Gilson Lee dengan sepasang mata yang cantik, dan merasa sangat khawatir. Dia sudah ada kemajuan dibandingkan sebelumnya, tetapi dulu setiap kali kakek menegurnya, dia pasti akan langsung marah, jika bukan menyangkal dengan kata-kata keras maka dia akan langsung pergi dengan marah. Dia ada kemajuan dan Monica berharap dia bisa berubah menjadi lebih baik. Aku baik-baik saja. Gilson Lee hanya tersenyum, dan ekspresinya sedikit tidak berdaya. Pria yang hanya bergantung pada wanita adalah Fendi, bukan dia. Tidak peduli seberapa keras teguran dari kakek, bahkan jika memarahinya dengan kata-kata kasar dia juga tidak akan marah, lagi pula yang dimarahi kakek adalah Fendi bukan dia. Selain itu kakek hampir berusia 80 tahun, biarkan saja dia memarahi. Menghargai orang tua dan berkarakter baik adalah budaya tradisional China. Tapi, ketika dia berusia 18 tahun, dan meninggalkan keluarga Lee, bukankah situasinya sama dengan sekarang? Temperamen dan karakternya waktu itu, bukankah sama dengan Fendi yang dulu? Saat itu dia masih muda dan impulsif. Karena ibunya adalah seorang wanita dari dunia persilatan, kakeknya memandang rendah ibunya, dan sering melampiaskan kemarahan padanya. Dan saat itu, dia masih seorang anak yang tidak melakukan bisnis dengan benar, karena penghinaan berulang kali dari kakeknya, baru ada kemampuannya hari ini. Terima kasih kepada orang-orang yang menyakitiku, kalian yang membuatku bisa menjadi seperti hari ini. Perlahan-lahan, Gilson Lee memikirkan kakeknya, dia ingin bertemu dengan kakeknya.
Perasaannya muncul oleh situasi saat ini, dia mengeluarkan sebatang rokok Huang Guoshu dan menyalakannya. Kamu masih berani merokok? Melihat Jilson Li tiba-tiba merokok, mata kakek berubah. Hah, Jilson Li tertegun. Gawat, Monica menutupi kepala dengan tangannya, dan ada ketidakberdayaan dalam hatinya. Meskipun keluarga Suan bukan keluarga yang terkenal, tetapi kakek adalah orang yang sangat teliti. Tampaknya kondisi keluarga kakek ketika kecil lumayan bagus, dia adalah pemimpin keluarga yang terkenal di kota Gambir. Kemudian terjadi perang dan kakek memilih untuk bergabung dengan tentara untuk mengabdi pada negara. Meskipun dia sudah banyak menderita di berbagai peperangan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi selalu mempertahankan kebiasaan hidup ketika masih muda. Menurut etiket dulu, sangat tidak sopan jika anak muda merokok di depan penatua mereka. Fendi, kenapa kamu merokok? Melihat Jilson Li merokok, Garlin juga sedikit terkejut. Semua orang keluarga Suan menatapnya dengan ekspresi terkejut, dilihat oleh semua orang, Jilson Li merasa sedikit malu. Setelah berpikir, dia mengeluarkan beberapa batang rokok dan bertanya pada kakek dan semuanya, apakah kalian merokok? Aku tidak merokok. Kakek merasa hancur, dia sangat marah sampai menutupi dadanya dengan tangannya. Sebelum Jilson Li mengatakan sesuatu, kakek mengarahkan jarinya ke arahnya dan berkata, Fendi, kamu tidak melakukan apapun, sejak kecil kamu lemah, tidak kompeten dan pengecut, ayahmu meninggal cepat, dan sejak kecil kamu tidak diurus oleh seorang ayah, ibumu sakit-sakitan, situasi keluarga yang sulit. Karena itu, kamu harus bekerja lebih keras, dan membuat orang yang memandang rendahmu melihat kemajuanmu. Tetapi kamu tidak ingin menjadi agresif, dan sangat malas. Dari kecil sampai besar nilai ujianmu sangat rendah, hanya 1 digit, selembar kertas berbahasa Inggris, bahkan jika buta juga tidak akan serendah itu kan. Menurutmu seberapa sialnya kamu? Bahkan ketika masuk universitas masih ayah mertuamu yang menghabiskan uang untuk mencari orang untuk membantumu, dan katanya kamu mengulang semua mata kuliah, bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan sertifikat kelulusan. Coba lihatlah kedua kakakmu, kakak pertama berusaha keras dalam 3 tahun, membangun sebuah perusahaan dengan pendapatan tahunan 2 miliar. Dan kakak kedua diterima di pemerintah kota, dan sekarang dia bekerja keras untuk lembur setiap hari untuk menjadi wakil cabang. Setelah mendengar perkataan kakeknya, baik kakak pertama maupun kakak kedua keluarga Suan mengangkat kepala mereka dengan bangga, dan kedua bibi juga sangat bangga. Istrimu juga bekerja keras untuk masuk ke departemen kepolisian, dan menjadi polisi wanita yang membawa pistol. Bagaimana dengan kamu? Tidak bisa melakukan apapun. Kakek menepuk meja dengan keras, aku berani bersumpah kepada langit, jika orang seperti kamu ke depannya mempunyai masa depan yang bagus, bahkan jika bisa menghasilkan 4 miliar seumur hidup, aku akan menjilat meja sampai bersih hari ini. Setelah mendengarkan perkataan kakeknya, Monica tidak bisa menahan tawa. Monica, apa yang kamu tertawakan? Kakek menatapnya memerah. Kakek paling menyayangi dan mencintai Monica, melihat dia menjalani kehidupan dengan sulit, dan semakin jengkel dengan Fendi. Monica terlahir sangat dingin, jarang berbicara dan tertawa. Tatapan matanya sedikit terkejut ketika melihat cucu kesayangannya tersenyum. Kakek, aku baik-baik saja. Monica tersenyum sampai wajahnya memerah, dia segera menekan senyuman di wajahnya dan menatap Jilson Li dengan ekspresi canggung. Kakek, kamu benar. Jilson Li juga merasa canggung, dan dia menyentuh kartu bank di sakunya dengan tangannya. Kemarin, setelah pertempuran organisasi Eagle Claw, dan dia mengusir Angga, dia telah melahap semua aset Angga. Dan sekarang, dia sudah memiliki 2 triliun uang tunai di kartu banknya. Bab 67 Fendi dan Jilson Li 2. Angga adalah orang terkaya di kota ini, kota Gambir adalah kota kedua di provinsi Haliford, total aset Angga adalah 6 triliun. Kemarin malam, setelah dia dan Tommy melahap semua aset Angga, dia memerintahkan Tommy untuk mencairkan aset Angga secepat mungkin. Angga adalah gangsters, dia meremehkan bos organisasi seperti Angga. Setelah dia mengalahkan Angga, dia sudah memiliki rencana baru untuk membangun kekuatannya sendiri. Dia membutuhkan sekelompok bawahan kejam yang berani menembak dan membunuh orang, dan kebetulan anak buah Angga memenuhi persyaratannya. Dia tidak menginginkan klub malam, pusat pemandian, dan hotel yang terlibat perjudiannya Angga, dia ingin Tommy mencairkan semua aset Angga dan mendirikan sebuah perusahaan keamanan. Jangan meremehkan perusahaan keamanan ini, dulu di belakang Amerika Utara saingannya ada perusahaan keamanan Black Umbrella. Perusahaan keamanan Black Umbrella ini mempunyai pasukan internasional yang sangat besar, menguasai politik di Amerika Utara dan memutuskan keputusan semua parlemen internasional. Amerika Utara mengirimkan sumber daya tentara bayaran ke medan perang Afrika, setengah dari tentara bayaran berasal dari perusahaan Black Umbrella. Black Umbrella juga merupakan dealer senjata terbesar di dunia, semua kekuatan dan kekuasaan lebih tinggi darinya. Kali ini dia diserang di luar negeri, dia punya firasat yang mendalam. Gadis misterius di samping Winnie musuhnya itu, adalah pembantu yang dicarikan Black Umbrella untuk Winnie.
Dia sekarang memiliki 2 triliun di kartu banknya, sekitar sebulan kemudian, Tommy akan menjual semua aset Angga, dan jumlah uang di kartu banknya akan menjadi 6 triliun. Melihat ekspresi kakek yang sangat tegas, dia merasa ada ketidaknyamanan dalam hatinya. Kakek terlalu sewenang-wenang, bahkan mengatakan dia tidak akan memiliki masa depan yang bagus seumur hidup, jika dalam seumur hidup dia hanya bisa menghasilkan 4 miliar, dan dia akan menjilat bersih meja hari ini. Kakek sudah hampir berusia 80 tahun, dan nanti dia akan memberikan hadiah kepada Garlin. Jika kakek melihat hadiah yang dia berikan kepada Garlin, dia benaran tidak tega membiarkan kakek menjilati meja. Angel juga merasa bahwa perkataan dari kakek itu salah, memiringkan kepalanya dan duduk di samping Monica, mengedipkan matanya yang besar seolah memikirkan sesuatu. Dulu ketika kakek mengkritik Fendi begitu keras, Fendi akan menyangkal perkataannya, atau langsung pergi. Dan hari ini, Gilson Lee di sini sama sekali tidak membantah pernyataan dari kakek, malahan dia tersenyum tidak berdaya. Melihat Gilson Lee seperti ini, Garlin merasakan sedikit tenang dalam hatinya. Setelah Fendi lari dari rumah, sepertinya sudah banyak berubah. Dia tidak ingin Gilson Lee pergi karena marah, takut Gilson Lee akan lari dari rumah lagi, dan segera berdiri dan membujuk kakek. Ayah, lebih baik sudahlah. Apakah kelak Fendi akan melakukan hal besar, itu tergantung dengan takdirnya sendiri. Apakah dia bisa menghasilkan 4 miliar, membahagiakan Monica, juga bukan hal yang bisa kita putuskan. Apakah Anda tidak menyadari? Ketika Anda mengajarinya hari ini, dia tidak menyangkal sedikit pun, dia telah meningkat banyak dibandingkan sebelumnya. Orang perlu berubah dengan perlahan, lebih baik kita memberinya lebih banyak kesempatan. Wakil sekretaris juga ada di rumah kita, jangan biarkan tamu melihat lelucon. Mari kita makan, jika Anda masih ingin memberinya pelajaran, katakan nanti setelah makan. Garlin, masakan istriku tidak seenak milikmu, aku sering berkunjung ke rumahmu, jangan perlakukan aku sebagai tamu, aku juga tidak akan melihat lelucon keluargamu. Wakil sekretaris bertamu di keluarga Suan, dan melihat apa yang terjadi di keluarga Suan. Lalu dia menyela perkataan Garlin, dia melihat Gilson Lee tersenyum dan berkata kepada kakek. Tuan besar sebenarnya apa yang dikatakan Garlin benar, Fendi memang sudah banyak berkembang. Jelas sudah berbeda dengan sebelumnya, tidak terlalu merasa rendah diri. Sebelumnya dia tidak mempunyai ayah, dan ditindas oleh orang sejak kecil, dan sifatnya sedikit merendahkan diri. Jika Anda mengkritiknya, dia pasti akan menyimpan kebencian. Sekarang dia tidak marah, ini menunjukkan bahwa dia telah membuat kemajuan. Perlahan saja, mungkin dia benar-benar akan mempunyai masa depan yang bagus. Melihat bahwa Gilson Lee tidak berdebat, dan wakil sekretaris kota juga membujuknya secara pribadi, raut wajah kakek perlahan membaik. Kemudian dia mengangkat gelas anggur yang dituangkan untuknya dan berkata kepada wakil sekretaris. Wakil sekretaris, masalah keluarga kami sudah membuat kamu melihat lelucon. Lelucon apaan? Setiap keluarga mempunyai kesulitan tersendiri, bisa dimengerti. Wakil sekretaris tersenyum mengangkat gelas anggur. Tidak lama kemudian, suasana di keluarga Suan perlahan membaik, kakek juga tidak lagi mengkritik Gilson Lee, dan membiarkan Gilson Lee makan dengan santai. Paman pertama, paman kedua, Garlin, kakek dan wakil sekretaris terus bersulang. Bibi pertama, bibi kedua dan Yulia sedang mengobrol tentang kehidupan sehari-hari, dan Gilson Lee perlahan menjadi udara di keluarga Suan. Gilson Lee tidak tidur sepanjang malam, dan sangat lapar. Ketika dia duduk di sudut dan melahap dengan rakus, Monica tiba-tiba menendangnya dengan ringan, dan melihatnya dengan mata dingin yang besar. Monica tidak berbicara, tetapi Gilson Lee bisa mengerti dari matanya. Barusan, Gilson Lee ditegur oleh kakeknya karena masalah kecil, setelah teguran itu, kakek tidak meminta maaf padanya, tetapi menganggapnya sebagai udara. Monica bermaksud untuk menghiburnya, dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Gilson Lee mengedipkan mata pada Monica dan tersenyum. Melihat Gilson Lee seperti ini, hati Monica tiba-tiba terasa hangat. Dia bukan tipe wanita yang memandang orang dari kekayaan mereka, karena ayahnya menikahkannya kepada Fendi, dia akan menuruti dan memenuhi keinginan ayahnya. Hanya saja temperamen Fendi sangat buruk sebelumnya, dan selalu bersikap aneh, membuat dia tidak bisa menahannya. Sekarang melihat menantu yang tinggal di rumahnya perlahan menjadi baik, dia merasakan lebih tenang dalam hatinya. Karena dia sudah menikah dengan Fendi, dia adalah orang Fendi seumur hidupnya, dan dia juga tidak ingin sering bertengkar dengan Fendi. Gilson Lee memandang Monica selama beberapa detik, ketika sedang memikirkannya tiba-tiba dia menyentuh kaki Monica di bawah meja. Sebelum Monica meresponsnya, dia dengan lembut melepas sandal Monica dan membelai kakinya yang ramping dan indah. Monica terkejut dengan tindakannya, dan wajahnya yang cantik memerah, dan matanya yang dingin juga menjadi panik. Dia ingin melawan, dan Gilson Lee meraih kaki rampingnya, dia sama sekali tidak bisa melepaskannya. Gilson Lee hanya menatapnya dengan tersenyum, dan merasakan sentuhan kakinya yang selembut air, dan perlahan-lahan merasakan tubuhnya. Mendapatkan istri cantik ini ternyata keberuntungan terbesar dalam hidupnya.
Jika Fendi yang asli kembali untuk merebut Monica, dia bersedia menukarkan semua yang dimilikinya dengan Fendi. Dia semakin menyukai Monica, dan dia semakin takut Fendi akan tiba-tiba kembali. Setelah dia berhasil menerima kota Gambir, dia harus menyuruh Tommy untuk menyelidiki dengan jelas, sebenarnya di mana Fendi yang asli. Sebenarnya di mana Fendi yang asli? Apa yang dia lakukan? Di Laut Karibia, base camp pasukan Teano Kobe. Joy, bunuh. Adi, bunuh. Wilson, bunuh. Hugo, bunuh. Di medan perang besar di base camp pasukan Teano Kobe, barisan perwira senior dibawa ke pusat medan perang oleh para prajurit, ditendang dan berlutut di tanah, dan ditembak langsung di belakang kepala dengan senapan. Duduk di panggung pengawasan medan perang, Fendi mengenakan seragam marsal yang megah, dan ada beberapa wanita cantik dengan tubuh luar biasa di kedua sisi, dan memandangi mayat di medan perang dengan senyuman jahat. Komandan, dalam pertempuran laut ini, kami telah menembak lebih dari 1.200 pengkhianat, termasuk para perwira yang telah mengkhianati Anda, dan ini adalah batch terakhir. Setelah menembak mereka, semua pengkhianat di pasukan Teano Kobe sudah dibersihkan, silakan Anda membuat langkah selanjutnya. Perwira baru Fendi berdiri tepat di sampingnya, menundukkan kepalanya, dan ada ketakutan yang tak terkatakan dalam hatinya. Gilson yang dulu sangat kejam dan ganas, dan menjadi tabu pasukan besar internasional. Tetapi ketika ditemukan kembali setelah menghilang di laut, dia berubah menjadi lebih kejam dari sebelumnya, bersikap baik kepada semua orang tetapi sangat berbahaya. Dia berpura-pura bersahabat dengan pasukan besar internasional dan memperlakukan mereka sebagai bosnya, tetapi sebenarnya dia sedang membersihkan semua mata-mata yang diatur oleh pasukan besar internasional di dalam pasukan Teano Kobe, lagi pula menggunakan kekayaan di brankas pasukan Teano Kobe, dikurangi dengan prajurit yang telah dikalahkan oleh pasukan besar, hanya tersisa lebih dari 3.000 orang, dan ditanam kembali menjadi pasukan super dengan 100.000 prajurit. Cari cara untuk menemukan orang ini, dan bunuh dia. Melihat mayat-mayat di medan perang, Fendi tersenyum dan berdiri, dan melemparkan sebuah foto ke perwira. Melihat foto yang dijatuhkan oleh Fendi, raut wajahnya berubah drastis. Komandan, bukankah ini adalah kamu? Dia bukan aku, namanya Fendi, karena dia sangat mirip denganku, aku merasa dia akan dimanfaatkan oleh pasukan besar untuk menyamar sebagai aku dan melawanku. Aku sudah memanfaatkan 10 pembunuh teratas, aku sudah memberikan 20 triliun kepada mereka, mereka akan membantumu untuk membunuh Fendi, kamu saling berkomunikasi dengan mereka. Sambil tersenyum, Fendi memeluk dua wanita cantik di sampingnya, langsung menuju ke panggung pengawasan untuk turun ke kendaraan tempur. Ketika melewati mayat di medan perang, dia sedikit mengernyit untuk menunjukkan rasa jijiknya. Dengan gemerincing, Fendi mendorong perpustakaan pasukan Teano Kobe. Melihat rahasia seni bela diri di ruangan yang tertata rapi, Fendi mengambil sebuah buku rahasia seni bela diri, memakan satu pil gaib, dan duduk di bawah lalu mulai berlatih. Jika ingin menjaga semua yang aku miliki sekarang, maka harus mempunyai kekuatan yang absolut. Gilson Lee, jangan menyalahkanku mengirim orang untuk membunuhmu, karena menjadi dirimu sangat bagus, aku tidak rela kehilangan semua ini. Bab 68 Aku ingin jadi nomor 1. Gilson Lee, apakah kamu sudah cukup? Di sebelah kiri Monica ada Angel dan sebelah kanan adalah Gilson Lee. Di meja makan keluarga Swan, ketika semua orang sedang makan, Monica ditindas diam-diam oleh Gilson Lee. Pada saat ini, Gilson Lee tidak tahan melihat Monica. Monica memakai rok biru muda, dia tidak memakai stocking, kakinya yang putih hanya memakai sandal. Gilson Lee hanya perlu mengangkatnya sedikit, dia bisa menyentuh betis Monica yang lembut. Dia merasa betis Monica sangat nyaman, dia menyentuhnya dengan lembut di bawah meja. Perlahan-lahan, badannya merasa tidak nyaman, dia tidak bisa menahan dirinya untuk menyentuh kaki Monica yang putih. Adegan di bawah meja tidak terlihat orang. Tapi seluruh keluarga ada di sana, dia ditindas oleh Gilson Lee di depan semua orang, dia adalah seorang gadis yang benar bagaimana dia bisa menahannya. Dia hanya merasa malu dan tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia takut orang-orang melihatnya, dia memberontak untuk waktu yang lama, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan memanggil nama Gilson Lee. Dia selalu mengatakan bahwa dia adalah Gilson Lee, dia perlahan-lahan terbiasa memanggilnya Gilson Lee. Dia melihat Monica sedikit marah, Gilson Lee baru melepaskan betisnya. Dia melihat semua orang memandang ke arah mereka berdua, mukanya sedikit merah dan merasa sedikit tidak enak. Terhadap Monica, dia seperti seorang anak yang tergila-gila dan jatuh cinta kepadanya, selama ada kesempatan maka dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengambil keuntungan terhadap pacarnya. Monica, ada apa denganmu dan Fendi? Setelah terdiam sesaat, Yulia menatap mereka dengan aneh. Ibu, kami baik-baik saja. Monica agak sedikit hilang kendali karena perbuatan Gilson Lee, nada suaranya menjadi sedikit aneh. Dia mengatakan baik-baik saja, tapi dia menatap Gilson Lee dengan tajam, wajahnya memerah.
Jilson Lee juga tidak merasa malu, dia hanya tertawa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sudah memutuskan, jika dia bisa mengambil kesempatan lebih banyak terhadap Monica maka hubungannya dengan Monica akan semakin baik. Memang ini yang terjadi, setelah Monica ditindas olehnya, meskipun hatinya sangat marah tapi dia merasakan perasaan yang sangat aneh. Dia tidak pernah disentuh oleh pria, ketika Jilson Lee menyentuh kakinya, badannya merasa sangat menderita. Dia hanya merasa sangat kesal dengan Jilson Lee dan menendangnya dengan kuat di bawah meja. Jilson Lee sama sekali tidak merasa sakit, dia malahan tersenyum jahat kepadanya, "Istri, ketika aku menyentuh denyut nadi di kakimu, aku merasa jantungmu berdetak kencang." "Kamu orang cabul," Monica menyeringai sambil menggertakkan giginya. "Aku hanya cabul terhadapmu seorang." Jilson Lee terlihat puas, dia melirik ke arah semua orang yang melihatnya dengan aneh dan melanjutkan makannya lagi. Yulia juga sangat membenci Fendi, tidak diduga hubungan Monica dan Jilson Lee menjadi begitu baik, dia merasa kesal. Hati Garlin merasa lega, melihat hubungan pasangan suami istri yang baik, sakit di badannya menjadi sembuh. Dia tidak meminta Monica menjadi kaya, dia hanya berharap Monica hidup dengan bahagia. Jilson Lee, wakil sekretaris mendengar nama yang dipanggil oleh Monica, dia merasa sedikit familiar. Jilson Lee, dia sepertinya pernah mendengar nama ini, kenapa dia tidak bisa mengingatnya? Garlin sudah pensiun karena sakit, kota tidak memberitahunya apa yang terjadi di kantor polisi. Tapi wakil sekretaris masih bekerja, dia sangat jelas dengan apa yang terjadi di kota. Apakah itu dia? Tiba-tiba, wakil sekretaris melihat Jilson Lee dengan tatapan kaget. Fendi, Jilson Lee, mereka berdua sama-sama bermarga Lee, tokoh besar yang sangat terkenal di kota, apakah itu dia? Tidak, itu tidak mungkin. Wakil sekretaris menekan kagetnya dengan paksa. Fendi, meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, tapi kamu adalah adik iparku. Hubunganmu dan Monica sangat baik maka aku yang kakak pertama merasa sangat tenang. Mari kita minum. Kakak pertama datang untuk melihat lelucon Jilson Lee, dia melihat Jilson Lee tidak memiliki banyak lelucon hari ini, dia merasa agak bosan. Dia mengambil gelas di tangannya dan bersulang kepada Jilson Lee. Baik, Jilson Lee melihat gelasnya kosong, dia mengambil anggur yang ada di depan kakek, dia menuangkan untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya. Melihat gelas Jilson Lee yang kosong, semua orang merasa kaget. Fendi, aku juga bersulang untukmu. Kamu masih minum anggur milik kakek. Kakak kedua juga merasa tidak percaya, dia menuangkan segelas bir untuk dirinya sendiri. Baik, Jilson Lee tersenyum sambil mengangguk, dia menuangkan arak putih untuk dirinya sendiri sekali lagi, dia mengangkat gelasnya dan menghabiskannya. Kali ini, semua orang menjadi kaget. Fendi yang dulu adalah orang yang aneh dan rendah diri, setiap kali datang makan di kediaman keluarga Swan, dia tidak akan minum. Karakternya tidak berani, karena ini semua orang semakin tidak menyukainya. Sekarang Jilson Lee kembali, dia tanpa ragu-ragu langsung minum sebanyak 2 gelas, semua orang sedikit tidak terbiasa dengan kepribadiannya yang berani. Kakek Swan adalah seseorang peminum, dia suka anak muda yang bisa minum. Dia melihat Jilson Lee sangat pintar minum, dia berpikir sejenak sebelum membuka sebotol arak putih lagi, dia berkata kepada Jilson Lee, Fendi, kita juga minum segelas. Baik, Jilson Lee sedikit tersenyum, dia menuangkan semua arak yang ada di dalam botol, lalu dia mengambil botol kakek untuk memenuhinya lagi. Dia bersulang dengan kakek, dia dan kakek menghabiskannya pada waktu yang sama. Fendi, kamu tidak pernah minum sebanyak ini, jangan memaksakan diri. Garlin segera berkata kepada Jilson Lee. Tidak masalah, selama semua orang gembira, aku akan minum sebanyak yang disuruh. Jilson Lee tersenyum, wajahnya terlihat sedikit merah. Fendi ini menjadi tidak terlalu menyebalkan lagi. Tidak hanya Monica dan Angel yang perlahan-lahan menyukai Jilson Lee, kesan kakek terhadap Jilson Lee juga sedikit berubah. Dia tidak bersikap dingin kepadanya lagi, kakek berpikir sejenak dan berkata kepada Jilson Lee, Fendi, kakek tidak suka padamu, kamu seharusnya tahu alasannya. Bukan keluarga Swan meremehkan keluargamu, keluarga Swan kami bukan orang yang suka meremehkan orang miskin dan menyanjung orang kaya. Karaktermu yang dulu, sedikit aneh dan membuat kami tidak bisa menerimanya. Anak muda, seharusnya lebih terbuka, sikapmu begini sangat bagus. Jika kamu terus berusaha, meskipun kamu tidak sukses selama hidupmu, aku juga tidak menyesal menikahkan cucu tersayangku kepadamu, apakah kamu mengerti maksudku? Kakek, aku mengerti. Jilson Lee menganggukkan kepalanya dengan pelan. Ya, apakah kamu masih bisa minum? Kakek bertanya. Aku masih bisa minum, aku hanya takut badan kakek tidak bisa bertahan. Jilson Lee berkata. Jilson Lee berniat baik, tapi ketika keluarga Swan mendengarnya, mereka tidak bisa menahan menatap Jilson Lee dengan pandangan mencibirnya. Kenapa?
Karena badan kakek sangat baik sewaktu muda, dia juga melatih seni bela diri ketika keluarganya kaya. Meskipun sekarang sudah tua, badan kakek tidak kalah dengan sewaktu muda dulu, toleransinya terhadap alkohol tidak berkurang, dia juga dijuluki sebagai dewa minum. Fendi ini masih tidak berubah, dia masih sombong seperti dulu. Melihat semua orang memandangnya dengan tatapan menertawakannya, Monica dan Garlin memandangnya dengan tatapan canggung, mereka berpikir mengapa Fendi ini menjadi tidak tahu diri seperti ini. Dia tidak mudah mendapatkan kesan baik dari kakek. Lupakan saja, aku akan perlihatkan kemampuanku kepada kalian. Jilson Lee tiba-tiba berdiri, dia berjalan dengan cepat ke arah luar. Kakek baru bersumpah tadi, jika Jilson Lee dalam hidup ini bisa menghasilkan uang 4 miliar dalam hidupnya maka dia akan menjilat meja sampai bersih. Dan kekuatan yang akan dia tunjukkan sekarang adalah bisa minum anggur, semua orang memandang rendah dirinya, meskipun kakek tua minum sampai jatuh, semua orang tidak akan menghormatinya, mereka malahan akan menyalahkannya karena tidak tahu diri. Hanya bisa minum sedikit tapi sudah tidak tahu diri, dia bahkan berani menjatuhkan kakek istri yang berumur 70 tahun lebih. Dia harus mengeluarkan kemampuannya, supaya keluarga Suan tahu, dia adalah biro khusus yang disewa oleh pihak kepolisian, dia adalah orang kaya yang punya kekayaan triliunan, dia dalam semalam bisa menghancurkan kelompok kriminal terbesar di kota itu, organisasi Eagle Claw. Posisi Fendi di keluarga Suan hanya orang rendah. Karena dia sudah datang maka dia harus membiarkan keluarga Suan tahu bahwa dia adalah orang nomor satu. Bab 69-3 Hadiah. Apa yang dilakukan oleh Fendi ini? Anggota keluarga Suan dan wakil sekretaris saling memandang. Tidak tahu, mungkin sikap rendah dirinya kumat lagi, dia mungkin menyediakan hadiah yang dia sendiri anggap lumayan dan ingin kita lebih memandangnya. Setelah beberapa saat, kakak kedua berkata sambil tertawa. Toleransi alkohol Jilson Lee lumayan bagus, ini membuat kesan kakek terhadapnya menjadi lebih baik. Tapi, meskipun dia jago minum, paling-paling kakek hanya bersikap sedikit lebih baik dari biasanya, dia tidak akan menyukainya seperti menyukai Monica, kakak pertama, kakak kedua. Dia tetap saja orang yang suka marah, jika emosi kakek tidak baik, dia tetap bisa mengamuk kepadanya. Di mata keluarga, Fendi ditakdirkan tidak bisa sukses selama hidupnya. Sekarang mereka melihat Jilson Lee berjalan keluar dan mengatakan akan mempersiapkan hadiah untuk ayah mertuanya, kakak kedua meremehkannya, Fendi bisa memberikan hadiah seperti apa? Mereka duduk di depan meja makan, Monica sedikit tertegun melihat tatapan mata kakak kedua, dia berpikir bahwa kakak kedua sangat mengenal Fendi. Monica sangat percaya bahwa Jilson Lee adalah Fendi, mereka bukan hanya terlihat sama, kepribadian mereka juga memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua sama-sama cabul, mereka bisa mengatakan banyak kata-kata yang menjijikkan dan melakukan hal memalukan. Kepribadian mereka juga sedikit rendah diri, Jilson Lee ini mengatakan bahwa dia tidak peduli, tapi terkadang dia ingin menunjukkan dirinya sendiri supaya orang memandang dirinya. Dia tidak memberitahu dirinya, dia menyiapkan hadiah apa untuk ayah mertuanya. Hanya saja kemarin dia mengalahkan kelompok Doni dan mengatakan bahwa hadiah yang dia siapkan untuk ayah mertua rusak diinjak, dia mau menyiapkan hadiah baru buat ayah mertuanya. Hadiah apa yang dia siapkan untuk ayah mertuanya? Monica sedikit tidak mengerti. Bukan hanya Monica, semua orang tidak tahu, Fendi tiba-tiba pergi setelah minum, dia mau menyiapkan hadiah apa untuk Garlin. Mungkin buah-buahan, sekarang Fendi sudah ada pemasukan, dia membeli sebuah truk dan menghasilkan uang, mungkin dia mengantar buah-buahan dan ingin memberikan beberapa kotak buah-buahan kepada Garlin. Bibi pertama tertawa. Belum tentu juga, mungkin itu minuman. Truknya itu sepertinya bisa memuat banyak barang, mungkin dia membeli minuman. Bibi kedua berkata sambil tersenyum. Kondisi keluarga Suan lumayan bagus, mereka tidak terlalu menghargai buah dan minuman. Melihat Jilson Lee yang minum setengah dan keluar mengambil buah dan buah-buahan, wajah Yulia tidak begitu baik. Kalian semua sudah datang hari ini, keluarga Suan kita terlihat sangat ramai. Biasa hanya ada aku dan Garlin, aku tidak tahu mengapa dia mengambil buah dan minuman, aku dan Garlin tidak minum minuman ringan, jika buahnya terlalu banyak maka kami juga tidak bisa menghabiskannya, mendingan dia menemani ayah minum, atau menghadiahkan sesuatu yang berguna bagi kita. Yulia berkata dengan dingin. Belum tentu Bibi, mungkin itu barang yang sangat spesial. Kakak pertama berkata sambil tersenyum. Setelah dia selesai bicara, semua anggota keluarga menjadi tertawa. Fendi, sebenarnya dia tidak perlu kasih hadiah. Aku tahu kondisinya, aku tidak mengharapkan dia memberiku hadiah yang mahal, selama dia tidak lari dari rumah dan baik-baik saja bersama dengan Monica, meskipun dia hanya memberiku selembar kartu ucapan, aku juga merasa senang. Garlin berkata dengan tulus dari lubuk hatinya. Lihat saja dia akan memberikan hadiah apa. Kakek berkata. Ketika semua orang sedang berbicara, terdengar suara Jilson Lee kembali dari luar.
Semua orang diam secara kompak, wajah mereka terlihat tersenyum sambil menatap ke arah pintu dengan diam, mereka ingin melihat hadiah apa yang diberikan oleh Fendi ini. Segera, Gilson Lee kembali dari luar, dia mendorong pintunya, tangannya memegang preman yang kejam dan di depannya berdiri seorang pemuda yang kuat. Ketika semua orang melihat mereka bertiga, wajah mereka berubah, mata Garlin terlihat terkejut, Gilson Lee langsung mendorong kedua preman dan menendang pemuda yang ada di depannya. Melihat sekilas wajah ketiga preman itu, Garlin, Monica dan wakil sekretaris menarik napas dalam-dalam, wajah anggota keluarga lainnya juga perlahan-lahan berubah. Sebenarnya jika seseorang melakukan banyak hal buruk dalam waktu yang lama maka wajahnya akan terlihat jahat. Pemuda yang ada di sebelah kiri Gilson Lee, tubuhnya kurus dan rambutnya panjang, rambut panjangnya yang di sebelah kiri menutupi setengah matanya dan satu mata lainnya terlihat merah. Pemuda yang ada di sebelah kanannya, fisiknya terlihat kuat, wajahnya terlihat keras. Ketika dia jatuh ke tanah dan diam-diam melihat semua orang, daging di wajahnya sedikit bergerak. Salah satu pemuda lainnya meskipun wajahnya terlihat polos tapi dia memiliki nama yang sangat menakutkan. Vicky. Pembunuh nomor satu yang dimiliki oleh Angga, dikatakan bahwa Angga mendapat dukungan dari organisasi dunia persilatan, Vicky ini adalah murid dari organisasi Eagle Claw. Selama bertahun-tahun ini, ketika Angga memperkuat kekuatannya di kota ini, dia terus-menerus mengalahkan lawannya satu per satu. Beberapa lawannya, ada yang tiba-tiba ditabrak di jalan, ada yang ditemukan mati gantung diri di bawah lampu gantung. Polisi sudah memiliki bukti yang cukup, semuanya dilakukan oleh anak buah Angga, Vicky. Vicky ini, selalu disembunyikan oleh Angga di pusat markas seni bela diri. Setiap kali polisi ingin menangkap Vicky, pihak Angga selalu bisa mendapatkan kabar dan menyembunyikan Vicky. Gilson Lee, dia bahkan menangkap kedua jenderal besar Angga, Dava dan Donnie, dia juga menangkap pembunuh nomor satu Angga, Vicky. Fendi, ketiga orang ini, bagaimana kamu menangkapnya? Selain kakek keluarga Swan, siapa di antara mereka yang ada di sini tidak mengenal dua preman besar di kota dan pembunuh nomor satu ini? Garlin melihat Gilson Lee bahkan menangkap anak buah yang paling penting milik Angga, hatinya tiba-tiba ada suatu perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Angga adalah geng kriminal, sebelum pensiun dia ingin membunuhnya. Tapi karena Angga ada dukungan di belakangnya dan pandai menghindari hukum, dia biasanya akan menyuruh Vicky melakukan kejahatan dan membuat dirinya sangat bersih, sehingga sangat sulit untuk menangkapnya. Dan sekarang, begitu Gilson Lee beraksi dia langsung menangkap tiga orang bawahan Angga yang kasusnya sangat banyak di kantor polisi, ketiga orang ini pasti bisa langsung dijatuhi hukuman, bagaimana dia melakukannya, ini sama saja dia sudah menghancurkan setengah kekuatan Angga. Wajah ketiga orang ini sangat tidak enak dilihat, ada yang berbaring di tanah, ada yang berlutut di tanah, mata mereka melihat ke sana kemari, tidak tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Gilson Lee tersenyum dan berkata, kemarin malam, aku dan Monica makan di sebuah restoran, kekuatan Angga ini memang besar, dia bisa mengosongkan lantai pertama mal dan menyuruh anak buahnya Donnie untuk menyerang kami. Setelah mengalahkan Donnie, aku menemukan bahwa Angga adalah penjahat di kota ini. Maka mereka harus dibasmi, sehingga orang-orang di kota ini bisa hidup dengan tenang. Dan ayah mertua adalah orang baik, jika aku memberantas geng Angga, maka kamu pasti senang. Jadi aku memutuskan segera bertindak, aku langsung memberantas geng Angga dan memberikan sebagai hadiah untukmu. Plakat organisasi Eagle Claw sudah diturunkan olehku, mulai saat ini tidak ada organisasi Eagle Claw lagi di kota ini. Angga dan gurunya Justin melarikan diri dengan cepat kemarin, mereka berdua sudah meninggalkan kota sekarang, geng Angga sudah resmi meninggalkan kota. Tidak bisa menangkap Angga dan gurunya, membuat hadiah ini ada yang kurang. Karena hadiah ini belum sempurna, maka aku menyiapkan dua hadiah lagi untuk Anda. Fendi, Angga adalah orang terkaya di kota ini, dia bisa melakukan apa saja di kota ini, kamu adalah orang biasa, bagaimana kamu bisa menangkap geng Angga? Kamu bisa mengalahkan geng Angga saja sudah membuatku sangat kaget, aku sudah sangat puas dengan hadiah ini, kamu masih menyiapkan dua hadiah lagi untukku. Garlin masih belum mencerna masalah Gilson Lee menangkap anak buah Angga dengan serius, saat ini, wajahnya terlihat terkejut dan pucat, dia melihat Gilson Lee dan masih menyiapkan dua hadiah lagi untuknya, dia hanya merasa kepalanya pusing seolah-olah sedang bermimpi. Benar, aku masih menyiapkan dua hadiah lagi, karena hadiahnya sangat banyak, maka hari ini aku sengaja membawa truk ke sini, aku sekarang akan mengambilkan kedua hadiah itu lagi. Gilson Lee tersenyum dan mengangguk kepada Garlin, dia sengaja melihat Monica, dia melihatnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, dia segera berbalik dan keluar dari kediaman keluarga Swan. Bukan hanya Garlin yang terkejut, pada saat ini wakil sekretaris dan seluruh anggota keluarga Swan juga kaget. Tiga anak buah penting Angga saja sudah sangat menakutkan mereka, dia masih sengaja menyiapkan dua hadiah lagi, apa sebenarnya kedua hadiah itu? Bab 70 yang ketiga. Ini hadiah kedua dariku. 2 menit kemudian, Gilson Lee memegang seragam polisi baru di tangan kirinya, dan memegang karung besar di tangan kanannya.
Dia tidak mengatakan apa yang ada di dalam karung, hanya menyerahkan seragam polisi kepala Garlin. Hadiah pertama dari Gilson Lee telah mengejutkan semua keluarga Suan dan wakil sekretaris. Ketika dia memberikan hadiah kedua kepada Garlin, seluruh anggota keluarga Suan dan wakil sekretaris menatap dengan saksama, bahkan kakek keluarga Suan berdiri. Meskipun kekayaan keluarga Suan tidak sebagus keluarga Ibu Monica, tetapi kakek keluarga Suan adalah pejuang negara. Garlin dan kedua kakaknya bekerja di departemen resmi. Garlin adalah seorang kepala polisi, bahkan Monica juga seorang polisi. Seragam ini sangat familiar bagi mereka, sepertinya tidak terasa istimewa. Kalau begitu, mengapa Gilson Lee memberikan seragam polisi kepada Garlin? Tahun ini, Garlin belum berusia 50 tahun, dia masih ingin melakukan banyak hal untuk kota, dan menangkap lebih banyak penjahat demi rakyat. Pensiun dini adalah penyesalan dalam hatinya. Saat ini memegang seragam polisi yang diberikan oleh Gilson Lee, dia menyentuh kain seragam polisi yang familiar, dan hatinya merasa terharu. Dia sudah memakai seragam ini hampir 30 tahun. Dia seorang pria yang berintegritas, dan ingin mengenakan seragam ini seumur hidupnya. Mungkinkah menantunya tahu bahwa hatinya ada di kepolisian, dan dengan sengaja memberikannya seragam ini untuk menyenangkannya? Bukan hanya seragam polisi di tangannya yang familiar, bahkan peringkat polisi di seragam ini sangat familiar. Di tingkat biro, adalah peringkat polisi yang dia kenakan sebelum pensiun. Wakil sekretaris pernah mendengar Monica memanggil nama Gilson Lee, dia merasa sangat familiar dengan namanya. Saat ini dia melihat seragam polisi di tangan Garlin, dan melihat Garlin mengingat masa lalunya. Tiba-tiba dia melihat pangkat polisi di tangan Garlin, dan sesuatu terlintas dalam hatinya. Raut wajahnya menjadi sangat buruk, menggunakan ekspresi terkejut untuk menatap Gilson Lee. Gilson Lee, barusan Monica memanggilmu Gilson Lee. Benar, Gilson Lee menyalakan sebatang rokok Huang Wushu dan tersenyum. Ternyata kamu ternyata adalah Gilson Lee di kota. Wakil sekretaris menunjuk ke arah Gilson Lee, dan tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya dan berteriak terkejut. Dia adalah kader tingkat kota, meskipun dia terlihat santai dan biasanya ada sedikit humor ketika bekerja dengan para pemimpin kota. Tapi dia juga orang berstatus tinggi, keributan atas hal kecil seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan statusnya sebagai pemimpin kotanya. Melihat wakil sekretaris seperti ini, Garlin terlihat kaget, menatapnya dengan mata terkejut dan bertanya, "Randa, ada apa denganmu?" Garlin, dia adalah Gilson Lee. Dia ternyata adalah Gilson Lee yang terkenal di kota belakangan ini. Ternyata Fendi adalah Gilson Lee, Fendi dan Gilson Lee sama-sama bermarga Lee. Ternyata memang orang yang sama. Garlin, kamu menemukan menantu yang baik. Di kota, Gilson Lee menangkap 13 buronan penjahat yang selalu dicari-cari. Dalam satu pukulan mengalahkan Dewa Perang Rian Liu, dalam satu malam menghasilkan 2 triliun, reputasinya begitu hebat, bagaimana mungkin wakil sekretaris sebagai pemimpin kota tidak pernah mendengarnya. Hanya saja dia selalu berpikir bahwa pemuda di depannya adalah Fendi, menantu Garlin yang lemah. Setelah mendengar nama Gilson Lee dia tertegun, dan dia tidak menghubungkan antara Fendi dan Gilson Lee. Sekarang melihat menantu Garlin yang lemah ini ternyata adalah Gilson Lee yang terkenal di kota itu, tiba-tiba dia menjadi tidak koheren, dan merasa sangat terkejut yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Garlin memandangnya dengan terkejut, dan seluruh anggota keluarga Suan juga memandangnya dengan terkejut, raut wajah wakil sekretaris berubah dan berkata, "Garlin menantumu nakal, dia memiliki reputasi yang hebat di kota, dan tidak memberitahu kalian. Dia adalah Gilson Lee, seorang detektif terkenal di kota. Dalam sehari semalam, dia menangkap 13 buronan penjahat yang melarikan diri selama 10 tahun, dan juga mengalahkan Dewa Perang Rian Liu dengan satu pukulan, seni bela diri yang hebat." Jenderal William dari Distrik Militer Provinsi dan Kepala Vincent Departemen Kepolisian Kota menaruh perhatian besar dengan Gilson Lee, tidak hanya mengundangnya untuk bergabung dengan 2 departemen utama militer dan polisi, tetapi juga langsung memberinya pangkat mayor dan pangkat pengawas polisi. Dia sekarang menjadi instruktur pasukan khusus daerah militer provinsi dan pakar divisi investigasi kriminal khusus dari Departemen Provinsi. Apa? Bruk, seragam polisi di tangan Garlin jatuh ke tanah. Tatapannya berubah drastis, dia melirik seragam polisi di tanah dan segera mengambilnya dan menepuknya dengan hati-hati. "Randa, kamu jangan bercanda." Garlin, meskipun aku biasanya terlihat santai, tetapi ketika melakukan sesuatu selalu sangat tegas, kapan aku pernah bercanda? Wakil sekretaris melirik Gilson Lee, raut wajahnya sedikit berubah, dia lebih dari gelarnya saat ini, kalian tidak tahu seberapa kuatnya dia. Jabatannya saat ini hanya dalam periode inspeksi, jika dia melewati periode inspeksi, Jenderal William dan Kepala Vincent akan melatihnya dan merekomendasikannya kepada atasan, bahkan jika dia menjadi jenderal besar dan diperlakukan seperti menteri, juga bukan tidak mungkin. Kamu jangan lupa, kita memiliki sekelompok master tingkat dewa dan organisasi immortal di China, mereka semua adalah elit yang dipilih oleh berbagai departemen, semuanya diperlakukan seperti menteri. Wakil sekretaris berkata dengan keras. Apa?
Wajah keluarga Suan berubah drastis. Wakil sekretaris tidak boleh berbohong. Ketika wakil sekretaris selesai mengatakan identitas Gilson Lee, semua orang menatapnya dengan mata ketakutan, hanya merasakan bahwa temperamen Fendi di depan mereka jelas berbeda, seolah-olah memancarkan cahaya keemasan. Begitu banyak dari mereka yang bekerja keras sepanjang hidup, Garlin pensiun hanya di tingkat biro, dan wakil sekretaris bekerja keras selama 2 tahun baru bisa pindah ke tingkat kota, dan setelah beberapa tahun, dia akan pensiun. Dan tidak ada satupun dari 2 kakak Garlin yang melebihi dia, semua posisi 1 tingkat lebih rendah darinya. Putra kedua keluarga Suan hanyalah seorang pegawai, menjadi wakil cabang adalah impiannya, Fendi langsung di tingkat biro, dia ingin menakut-nakuti orang. Monica, apa kata wakil sekretaris itu benar? Garlin masih tidak bisa mempercayainya, bahkan bermimpi pun tidak menyangka menantunya akan seperti ini. Apa yang dia katakan benar, Fendi adalah Gilson Lee, dan aku melihatnya sendiri bahwa dia menangkap perampok kejam Yongki. Monica mengangguk dengan ringan. Perampok kejam, Yongki. Beberapa waktu yang lalu yang ditetapkan hukuman mati oleh atasan, perampok di kota Gambir yang harus dicegat. Garlin bertanya. Iya, Monica mengangguk dengan ringan. Aku mendengar bahwa pria yang mampu menangkap Yongki masih sangat muda, aku sangat mengagumi orang ini, dan selalu ingin bertemu dengannya, tetapi tidak menyangka bahwa orang yang menangkap Yongki, perampok kejam, ternyata adalah menantuku. Dengan suara gemerincing, Garlin hanya merasa goyah dan ingin duduk. Dia duduk di bangku bengkok dan langsung jatuh ke tanah. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Gilson Lee dengan cepat dan dengan pelan memapah Garlin. Fendi, apa yang sedang terjadi? Kamu memberitahuku, apa yang terjadi? Mengapa kamu dapat melakukan begitu banyak dan memberiku hadiah yang begitu berharga? Apakah kamu tahu bahwa kedua hadiah darimu ini bisa membuatku bangga selama setengah hidupku? Garlin meraih tangan Gilson Lee dengan erat dan menatap Gilson Lee dengan kaget. Ayah, kamu lihat hadiah ketiga dulu. Gilson Lee hanya tersenyum. Masih ada hadiah ketiga. Banyak orang di keluarga Suan berkata. Tidak menyangka bahwa cucu menantunya ternyata menjadi pemimpin tingkat biro. Pada saat ini, kakek dari keluarga Suan juga gemetar karena terkejut. Meskipun dia adalah pejuang negara, dan memiliki hak untuk mengkritik pemimpin. Tapi cucu menantunya begitu agresif, dan dia baru saja mengkritik cucu menantunya dengan keras. Jika cucu menantunya benar-benar seperti yang dikatakan wakil sekretaris, dia harus meminta maaf kepada cucu menantunya. Gilson Lee tidak keberatan dengan kritik dari kakek, hanya tersenyum, dan membuka karung yang disisihkan di depan seluruh anggota Anggota keluarga Suan bersambung.